Hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berserah. Terima kasih Bapa, pujian ini dibuka dengan bersyukur kepadamu. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sungguh hidup kami ini semata-mata karena anugerah kebaikan-Mu ya Abba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Abba, ya Bapa, sekarang urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, buat mata hati dan mata rohani kami menjadi terang, sehingga firman yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Dalam nama Yesus yang siap diberkati dan melakukan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 24 Agustus 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan hari ini istri saya yang tercinta, yang dikenal dengan wanita yang baik hati, wanita yang berhati emas, sedang berulang tahun ya. Happy birthday untuk cucuku ya, dan berkati ya. Nah, saya sungguh diberkati oleh Tuhan. Saya bilang ini adalah hadiah daripada Tuhan untuk keluarga Yosua Yongki Wiranegara, wanita yang baik banget ya, yang katanya nggak ada empedunya, nggak ada pahit-pahitnya, orangnya baik, sabar, murah hati, penuh dengan pengampunan, nggak ada dendam, Bapak Ibu sekalian. Wow, luar biasa. Dia istri yang benar-benar menolong dalam hidup saya dan juga menjadi mama yang amat sangat baik bagi anak-anaknya ya. Doakan terus supaya Ibu Yongki kuat, diberkati oleh Tuhan, diurapi Tuhan untuk selalu menjadi berkat ya. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kabar baik Bapak Ibu, waktu kita mendoakan Ibu Tiur Mida Sitompul, ibu daripada Julin Irinda Sitanggang ya, yang waktu itu kena sakit kanker dan beberapa kali berobat di Malaysia ya. Doa Bapak Ibu nggak sia-sia. Karena kemarin dulu ketika beliau kembali lagi ke Malaysia untuk dicek up lagi ya, dan ternyata hasilnya sembuh total sempurna ya. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan melalui doa-doa Bapak Ibu sekalian. Maka itu tetaplah yakin apa yang kita doakan itu
nggak pernah sia-sia ya. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang bagaimana kita harus tetap teguh di tengah-tengah goncangan ya. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan firman-Nya, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Wow, luar biasa ya. Tuhan berkata, satu kali lagi akunya huruf besar, akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi waktu Tuhan akan menggoncangkan bumi ini, Bapak Ibu sekalian, yang tidak tergoncangkan itu ada ternyata, yaitu apa? Ketika kita bersandar kepada Tuhan. Amin. Nah, kita tahu waktu memasuki tahun 2024 banyak goncangan. Misalnya ketidakpastian di dalam ekonomi. Ya, kemarin saya pergi beli air galonan, Bapak Ibu sekalian, ternyata harganya sudah naik lagi daripada waktu bulan lalu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terus naik-naik. Itu namanya inflasi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harga-harga naik, inflasi terjadi di mana-mana, ketidakpastian dalam ekonomi juga terjadi ya, dan kita-kita yang tinggal di Indonesia juga tahu bahwa nilai tukar antara dolar dan uang rupiah itu udah bedanya sangat jauh, naik turun dan lain sebagainya. Kemudian goncangan apa yang kita rasakan, yaitu perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Ya, di rumah saya di sini ada pohon magnolia. Pohon magnolia itu biasanya berbunga waktu sebelum pohon-pohon lain yang mengeluarkan bunga, maka magnolia ini setelah musim gugur ya, di tengah-tengah ranting yang banyak itu akan keluar bunganya yang indah sekali sebelum keluar daun-daunnya. Setelah magnolia baru disusul nanti dengan bunga sakura, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi karena perubahan cuaca, Bapak Ibu sekalian ya, begitu muncul sedikit itu udah langsung mati bunga-bunganya. Ini perubahan yang nggak menentu. Tapi kemudian di tengah-tengah musim panas, ketika daunnya banyak, itu kemudian muncul bunga magnolianya. Jadi ini hal yang tidak wajar, Bapak Ibu sekalian ya. Kita di sini sangat merasakan bagaimana sekarang ini tiba-tiba di musim panas pagi itu dingin sekali. Kemudian siangnya panas, nanti sorenya dingin lagi ya. Itu cuaca, itu perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Kalau kita lihat berita di beberapa negara ya itu panasnya luar biasa sampai maaf ada yang meninggal dunia. Belum lagi goncangan-goncangan yang terjadi karena ketegangan politik baik yang ada di Amerika Serikat, di Indonesia, yang ada di Timur Tengah, dan kemudian ada di negara-negara lain. Itu menyebabkan goncangan-goncangan terjadi. Kemudian apa? Juga masalah kesehatan. Setelah pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian, akibatnya terasa sampai hari ini ya, dan kemudian juga ada penyakit-penyakit baru yang sebelumnya nggak dikenal sekarang mulai bermunculan. Belum lagi isu yang namanya keamanan. Beberapa hari yang lalu teman pendeta dari state lain telepon saya karena anaknya mau kuliah di
Amerika Serikat. Bahkan beberapa teman dari Indonesia yang anaknya juga mau kuliah di Amerika Serikat, nanti pada bulan depan ini mereka menelpon, menanyakan informasi tentang keamanan di kota New York seperti apa. Ya, kita lihat di sosial media, di berita-berita, ya di mana-mana nggak ada tempat yang aman di atas muka bumi ini. Nah, Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata begini, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Dua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Wow, luar biasa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti ya. Kalau kita bicara soal sangat ini kan lebih daripada biasanya. Obat ini manjur. Dengan obat ini sangat manjur. Artinya berbeda. Ayat ini menegaskan Allah itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti kan. Ya perhatikan kata kesesakan. Jadi kalau ada orang yang ada di dalam kesesakan, kalau mereka berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti menolong ya. Dan pertolongannya udah sangat terbukti. Tiga, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya ya. Nah, Mazmur ini mau mengajarkan dan mengingatkan kepada setiap kita, tidak peduli bentuknya seperti apa, besarnya seperti apa goncangan yang terjadi dalam hidup kita maupun di lingkungan kita bahkan di dunia. Tuhan itu adalah satu-satunya tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Ya, sekali lagi, nggak peduli besarnya goncangan itu, bentuknya kayak apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, sehingga membuat kita mengalami kesesakan. Tapi Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang kokoh, yang dapat diandalkan. Dan tadi dikatakan bahwa Tuhanlah yang pasti menolong kita. Dan pertolongannya itu sangat terbukti. Jadi bagaimana Pak waktu kegoncangan itu terjadi? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap tenang. Bersama saya ucapkan tetap tenang. Dua, tiga, tetap tenang. Ya, kalau masih ingat waktu kita sekolah dulu, ya di kalau ada ujian, maka mulai dari pintu masuk sekolah ada tulisannya loh, harap tenang, ada ujian ya. Bahkan di kelas-kelas itu dipasangin kertas, ada tulisannya harap tenang, ada ujian ya. Jadi waktu ada ujian, ada kegoncangan yang menyebabkan kita sesak, Bapak Ibu sekalian, maka langkah yang pertama kita harus tenang. Mazmur 62 ayat yang pertama dan ayat yang kedua bilang begini ya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ingat, Daud adalah raja Israel yang paling hebat ya. Dia udah mengalahkan Goliat dalam peperangan, selalu mengalami kemenangan. Tapi Daud nggak bilang begini, ya kan?
Daud tidak bilang gini, hanya dekat pasukan tentaraku, aku tenang, ya kan? Daud tidak bilang begini, hanya ketika aku ada di dalam kerajaanku, aku tenang. Kenapa? Karena banyak pengawal yang berjaga di kerajaan dan istanaku. Tapi Daud bilang, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, waktu ada di dalam kesesakan, Bapak Ibu, kita harus tenang. Dan kita bisa tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Bersama saya ucapkan dekat dengan Tuhan. 2, 3, dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada kegoncangan, kemudian kita mengalami kesesakan, kalau kita kemudian tidak tenang, ya, kita gelisah, khawatir, takut, jangan-jangan kita tidak dekat dengan Tuhan. Itu alarmnya dari Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 bilang begini. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku Tuhan menyertai kamu. Janganlah bimbang, sebab aku, Tuhan, ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu sekalian, Yesaya 41 ayat 10 nanti dipelototin, dibaca berulang-ulang, pelan-pelan sampai meresap, Bapak Ibu sekalian, ya. Di situ luar biasa, hanya di dalam satu ayat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa tangkap ini, maka saya percaya kita akan mengalami yang namanya tenang di tengah-tengah kesesakan dan kegoncangan. Di tengah-tengah kegoncangan, bayangkan Tuhan itu menyertai kita. 2, dia menyatakan, aku ini Allahmu, aku ini bosmu, aku ini majikanmu, aku ini lordmu, jangan, aku ini yang melindungi engkau. Dikatakan lagi, aku akan meneguhkanmu. Kemudian, aku menolong engkau. Coba, kurang apa lagi? Ya kan? Dan kemudian, yang luar biasa, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada alasan buat kita ketika ngadepin masalah, ngadepin kegoncangan, ngadepin kesesakan, untuk kemudian kita menjadi down, Bapak Ibu sekalian, ya. Mengapa? Karena Tuhan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan. Bahkan dalam Roma 8 ayat 37, oleh karena Kristus Yesus Tuhanlah telah menetapkan kita bukan saja sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang, ya. Jadi Bapak Ibu bisa sebutkan kegoncangan apa yang terjadi dalam hidup kita, kegoncangan keluarga, kegoncangan ekonomi, kegoncangan karena kesehatan, kegoncangan karena hubungan-hubungan yang tidak harmonis. Ayo Bapak Ibu sekalian, mendekatlah kepada Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang menolong kita, ya. Dalam kesesakan jangan cari tentara, jangan cari orang, tapi carilah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, di tengah-tengah kegoncangan itu kita harus menjaga iman kita, ya. Bersama saya ucapkan, menjaga iman kita. 2, 3, menjaga iman kita. Alkitab bilang tanpa iman tak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di tengah-tengah kegoncangan itu kita harus jaga iman kita tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Jangan sampai terpengaruh dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak rohani, yang mengaku Kristen,
yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian ya. Please jangan terpengaruh. Jadi kita harus punya iman yang teguh. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi penting sekali kita menjaga iman kita di tengah-tengah kegoncangan, apalagi kita yang hidup di kota-kota besar ya. New York bukan sekedar metropolitan, tapi kota megapolitan. Banyak hal yang ditawarkan di kota yang begitu besar, hedonisme, kemudian macam-macam dosa, Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga belum nanti di jalan-jalan itu banyak dukun-dukun, banyak peramal-peramal, Bapak Ibu sekalian. Please tetap beriman kepada Yesus ya. Apa yang ditawarkan di dunia ini seolah-olah bisa menolong kita di dalam kegoncangan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, pertolongan daripada dunia itu semu belaka ya. Nah, bagaimana cara agar iman kita tetap teguh di tengah-tengah kegoncangan? Tetap prinsipnya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami kegoncangan, bahkan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, perbanyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah itu dengan pertolongan Roh Kudus lakukan, praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh komitmen ya. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap optimis. Bersama saya ucapkan optimis. 2, 3, optimis ya. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kita harus tetap optimis. Amsal bilang, kalau kita menjadi patah semangat, Bapak Ibu sekalian, habis sudah hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab itu aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi bagaimana Pak agar aku ini bisa tetap optimis? Yang pertama kita harus ingat bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Itu nggak boleh dilupakan. Roh Kudus itu menyertai kita, menolong kita untuk selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana agar kita tetap optimis di tengah-tengah kegoncangan? Ingat, ingat, ingat akan janji-janji Tuhan. Ingat, ingat, ingat akan firman Tuhan ya. Dan kemudian setelah diingat-ingat-ingat, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Seperti seorang anak ya, waktu dia ingat janji papanya, dia bisa tenang ya. Papanya bilang begini, sudah nak, tidurlah kamu ya, tenang. Besok papa belikan es krim, atau besok papa belikan sepeda ya. Anak itu ingat janji papanya, dia percaya, dan dia bisa tenang. Kita ingat janji Tuhan, percaya akan janji Tuhan, kita juga akan mengalami ketenangan. Dan seperti tadi di dalam kitab Mazmur 46, kita harus berdoa dan menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, kita harus bersyukur, tetap bersyukur, dilarang keras, ngomel, harus bersyukur. Maka itu pada pembukaan saya katakan tadi, tidak ada alasan untuk kita tidak
bisa mengucap syukur ya. Saya punya uncle ya, saya punya om Bapak Ibu sekalian. Satu kali harus dimasukkan ke rumah sakit ya. Kemudian saya tanya, kenapa Om kok dimasukkan ke rumah sakit? Wong kemarin masih sehat walafiat. Ya maaf nih Bapak Ibu sekalian, dia nggak bisa ngentut selama 5 hari. Jadi badannya nggak enak semua dan harus dimasukkan ke rumah sakit. Waktu itu harus keluar biaya sekian juta agar supaya bisa ngentut. Dan setelah bisa ngentut, dia keluar dari rumah sakit. Dia bilang, puji Tuhan, lega. Jadi kalau hari ini kita masih bisa ngentut, kita harus bilang, puji Tuhan. Ya, itu untuk hal-hal yang sepele. Hari ini kita sehat, hidup, dipelihara oleh Tuhan. Itulah tempat di mana kita bisa mengucap syukur. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak bisa mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh mencintai kita. Tetaplah teguh di tengah-tengah goncangan dunia. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap tenang. Dan yang kedua, kita harus menjaga iman kita jangan sampai goyah. Dan yang ketiga, kita harus optimis menghadapi masa depan atau hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, sehingga waktu kami mengalami kesesakan, kami mengalami kegoncangan, Tuhan, kami tidak pernah takut lagi karena kami tahu Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami dan sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.